Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Hari ini aku pengen memberitahukan kepada kalian ya beberapa konsekuensi ketika kita berurusan dengan aplikasi pinjaman uang online. Dan mungkin beberapa pertanyaan ini sering menjadi sebuah buah pemikiran ya di dalam hati dan pikiran subscriber yang lain. Jadi hari ini kita pengen bongkar semua permasalahan aplikasi pinjaman uang online yang hari ini sudah membuat kalian pusing tujuh keliling. Jadi apa saja konsekuensi dan resiko ketika kita berurusan dengan aplikasi pinjaman uang online? Yang mungkin khususnya hari ini banyak teman-teman yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran dengan alasan memang sudah benar-benar gak punya uang lagi ya. Dan hari ini banyak saudara-saudara kita yang mungkin masih dirumahkan karena efek pandemi COVID-19. Dan mudah-mudahan teman-teman kita yang hari ini belum menerima pekerjaan kembali mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi dengan penghasilan yang lebih banyak lagi. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini banyak saudara-saudara kita yang masih ditakut-takutin ya sama aplikasi pinjaman uang online. Atau mungkin hari ini masih pengen tahu dan mencari referensi apa saja resiko ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online yang hari ini ada dua versi, legal dan ilegal ya. Dan yang legal sudah pasti diatur oleh pemerintah melalui OJK, dan yang ilegal tidak ada peraturannya dan resikonya jauh pasti lebih banyak. Oke, kita pengen ngebahas dulu untuk yang ilegal ya, supaya nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri tindakan apa yang harus kita lakukan ketika berurusan dengan aplikasi pinjaman uang online ilegal. Namanya saja sudah ilegal, artinya tidak resmi. Dan hari ini aplikasi pinjaman uang online ilegal itu sedang tumbuh subur di tengah-tengah ketidaktahuan masyarakat kita tentang risiko bahaya ketika kita menggunakan aplikasi pinjaman uang online ilegal. Dan hari ini korbannya masih terus bertambah, dan kita tidak mau lagi ada korban yang terus berjatuhan hanya karena aplikasi pinjaman uang online yang hutangnya sebenarnya tidak seberapa di awal, tapi karena membengkaknya biaya denda dan bunga dan lain sebagainya sehingga membuat kita semakin pusing, ditambah lagi teror dan intimidasi yang hari ini sedang kita hadapi. Oke guys, misalnya untuk pinjaman uang online ilegal ya, apa saja risiko dan konsekuensi yang harus kita terima ketika nanti kita belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi pinjol ilegal tersebut? Kalau yang ilegal sudah pasti mereka membuat peraturan sendiri, dan sudah pasti juga mereka akan bertindak sesuka hati tanpa pengawasan dan aturan hukum ada yang sudah dibuat oleh OJK. Dan hari ini semua yang diperbuat oleh mereka itu seperti melakukan penyebaran data tanpa seizin si pemilik data, melakukan penyebaran fitnah dan kebohongan-kebohongan, dan mempermalukan debitur yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Itu merupakan sebuah kegiatan yang melanggar hukum, dan itu ada undang-undangnya dalam Undang-Undang ITE yang hari ini sudah disusun oleh pemerintah. Kalau untuk yang ilegal, kuncinya itu cuma satu ya, kita memang harus menyiapkan mental. Yang namanya disebar data itu hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu melakukan langkah itu, karena mereka hanya punya kekuatan untuk itu saja. Mereka akan mempermalukan kita sebagai bentuk sanksi sosial bahwasannya kita hari ini tidak membayar hutang di aplikasi mereka. Dan ketika kawan-kawan sudah mengetahui konsekuensi dan resiko tertinggi dari aplikasi pinjol tersebut adalah penyebaran data, kita perlu menyiapkan langkah dan strategi. Misalnya, ketika hal ini terjadi karena memang alasan belum benar-benar punya uang, dan hal ini mereka sudah lakukan penyebaran data, atau mungkin mereka sudah memberikan fitnah dan kebohongan sehingga membuat kita malu, reputasi yang hari ini sudah kita bangun puluhan tahun akhirnya hancur seketika hanya karena aplikasi pinjaman uang online. Kalian hanya perlu mengkonfirmasi kepada kontak-kontak yang hari ini mendapatkan broadcast isi dari pesan tersebut.
Mungkin hari ini mereka masih melakukan penyebaran data dengan melalui WhatsApp, SMS, atau mungkin ya kalau melalui via telepon mereka akan mengadu domba kita dengan teman-teman yang ada di kontak kita. Mereka akan bilang bahwasannya kita mencantumkan mereka sebagai salah satu penanggung jawab kontak darurat. Ya pasti yang bersangkutan akan marah ke kita. Dan langkah pertama, lakukanlah permohonan maaf, lalu jelaskan bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya. Insya Allah ketika kita jelaskan dengan baik dan perkembangan informasi hari ini juga cukup baik, banyak dari teman-teman kita yang sudah paham kok bagaimana cara main dari aplikasi pinjol ilegal ini. Jadi gak perlu panik berlebihan dan buang semua rasa takut yang hari ini sedang ada di hati dan pikiran kalian. Dan stoplah menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online. Dan yang belum termasuk ke dalam permasalahan ini, jangan coba-coba untuk melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Ingat pesan itu. Itu untuk yang ilegal. Bagaimana bang? Apa konsekuensi dan risiko ketika kita melakukan pengajuan pinjaman uang online legal OJK dan hari ini belum mampu melakukan pembayaran? Karena memang mungkin ya beberapa alasan hari ini yang membuat kawan-kawan belum mampu melakukan pembayaran, ya seperti yang tadi di awal kita jelaskan, masih banyak teman-teman kita yang hari ini belum mendapatkan kembali pekerjaan setelah efek pandemi COVID-19. Jadi apa resikonya? Yang pertama sekali, untuk legal OJK itu mereka akan memblacklist ya slip OJK kita. Itu adalah yang pertama ya. Jadi apa fungsinya slip OJK ini? Slip OJK ini ketika nanti kita sudah bermasalah, blacklist di situ, maka kita akan sulit melakukan pengajuan pinjaman di tempat yang lain. Ada hikmahnya, kita nggak jadi ngutang lagi. Alhamdulillah, kita terjauh dari semua kegiatan-kegiatan riba. Yang namanya hari ini melakukan pengajuan pinjaman baik di bank atau mungkin kredit mobil, motor dan lain sebagainya sudah pasti ada biaya tambahan dan ada biaya bunganya di situ. Hikmahnya yaitu kita nggak kan masuk lagi ke lembah yang sama. Itu adalah langkah yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kita bakal mereka akan melakukan teleponan ya, mereka akan menghubungi ya kontak darurat yang kita cantumkan. Jadi kalau seandainya kalian bisa mengkondisikan hal itu, maka hal ini tidak akan menjadi besar ketika kalian tidak panik dan bisa membuang semua rasa takut yang ada di dalam hati dan pikiran. Dan yang ketiga, apalagi bang resikonya? Resikonya hanya yang terberat, hanya itu kalau menurut aku secara pribadi. Kita bakal nggak bisa minjem lagi di tempat yang lain. Dan hikmahnya kita akan terjauh dari yang namanya beban bunga dan riba. Ya alhamdulillah kita nggak jadi minjem lagi di tempat-tempat yang lain. Ya itu saja sih beberapa konsekuensi terberat yang hari ini harus kita terima dan hadapi ketika kita berurusan dengan aplikasi pinjaman uang online. Jadi aku pengen mengingatkan kalian tuh agar untuk tetap tenang ya, menjadilah pribadi yang lebih terbuka supaya beban yang hari ini terasa berat bisa menjadi lebih ringan ketika kalian bisa curhat ya minimal, atau mungkin bersikap lebih jujur lagi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin hari ini yang bermasalah dengan aplikasi pinjaman uang online ini ya hampir di semua kalangan ya. Bukan hanya masyarakat yang punya perekonomian menengah ke bawah. Hari ini orang-orang yang punya gaji tetap dan gaji bulanan itu hari ini juga sedang banyak bermasalah dengan aplikasi pinjaman uang online. Jadi kalau kita pengen pinjam ya minimal kita bisa tahu kapan kita harus bisa bayar. Dan kalau seandainya hari ini kalian mendapatkan teror dan intimidasi, screenshot, jadikan barang bukti. Kalian bisa laporkan kepada pihak kepolisian terdekat yang ada di kota kalian. Ya, mudah-mudahan kita masih terus tetap berharap dengan pemerintah, pihak kepolisian, Kemkominfo dan lain sebagainya yang terkait dengan aplikasi pinjol ini bisa menindak tegas aplikasi pinjol ilegal ataupun yang legal yang hari ini sudah terdaftar di OJK yang sudah meresahkan dan merugikan masyarakat kita. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya untuk menyemangati kembali teman-teman yang hari ini sedang pusing atau mungkin hari ini sedang depresi dan stres. Kalian harus bisa bangkit dan harus bisa mengupgrade diri menjadi yang lebih baik lagi. Insya Allah semua permasalahan ini pasti akan selesai. Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.